Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Yang kami muliakan para masyayikh, para ulama, masyayikh sarang khususipun masyayikh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Raqib Mabrur selaku pengasuh, beliau Romo Kiai Haji Kiai Badrul Jamar Umar selaku ketua umum, dan beliau-beliau para dzurriyyah masyayikh Pondok Pesantren MIS yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati kepada beliau Agus Imam Rahmatullah Raqib, Agus Riza Mahmud, Agus Usman, dan juga Agus Maisur yang selaku pembina Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari dan KTI Al-Huslah. Dan yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari Ustadz Khairul Ansa dan segenap kepengurusan baik yang host dan am, dan Ketua KTI atau angkatan kami Al-Huslah Muhammad Mujabul Marom, dan seluruh para hadirin yang datang pada malam hari ini. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, khususipun nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini kami selaku pembawa acara akan membawa acara launching dan bedah buku pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat pemaparan buku, bedah buku, acara yang kelima, acara terakhir penutup dan doa. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab liridhoillah wali syafaati Rasulullah lahumul Fatihah. Semoga acara launching dan bedah buku pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Melanjut acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana kesempatan pada hari ini, pada malam ini akan dibawakan oleh saudara kita Sukron Makmun. Kepada Sukron Makmun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami di sini sebagai perwakilan Ketua Al-Wuslah dan juga panitia acara launching dan bedah buku Manaqib Kiai Haji Imam Khalil Kiai Sufi yang membumi ingin menyampaikan 4 poin. Yang pertama, rasa terima kasih kami atas partisipasinya kepada teman-teman semua untuk meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk berkumpul di sini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti rasa cinta kita kepada para masyayikh. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada tempat, hidangan maupun yang lain yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Untuk poin yang ketiga, harapan kami untuk mengumpulkan kalian semua, terutama kelas 3 Sanawi dan juga tingkatan aliyah. Kami harap dengan adanya acara launching dan juga bedah buku Manaqib Kiai Haji Imam Khalil Kiai Sufi yang membumi atas nama karya tulis Muta'alikin PPMIS, semoga memacu pada adik-adik kelas untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik daripada kami dan juga mengharumkan nama Pondok Pesantren Mahadul Ilmi Asy-Syar'i. Untuk doa yang poin yang keempat, kami berharap Manaqib ini, karya ini kami menginginkan kepada kalian semua doanya supaya Manaqib ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkati oleh kepada para masyayikh sarang dan terutama para masyayikh mis dan juga terutama kepada sahibul Manaqib Kiai Haji Imam Khalil. Untuk lebih lanjut isi buku itu apa dan gimana, nanti kita akan membahasnya pada season launching dan juga bedah buku pada season yang keempat. Mungkin cukup dari kami. Atas nama perwakilan Ketua Al-Wuslah dan juga panitia, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit menceritakan tentang karya siswa yang purna mau purna sekolahnya. Seingat kami dulu tahun 2009, angkatan tahun 2009 itu pernah juga mengeluarkan buku yang dinamai Minhatut Thalibin kalau nggak salah, yakni kumpulan hasil basu masail yang diikuti oleh Pondok Pesantren MIS. Kemudian vakum lama di angkatan Gus Zaam kalau nggak salah itu mengeluarkan buku lagi yang dinamai Cahaya Setumbun. Terus sampai berlanjut, dan alhamdulillah kami pun, angkatan kami tahun 2016 alhamdulillah juga mengikuti jejak baiknya, yakni mengeluarkan ataupun membuat kenang-kenangan tentang basu masail juga yang dinamai dengan Santri Nusantara. Dan kemarin paling muda adalah angkatan 2 tahun kemarin, yakni istilah fuqaha kalau nggak salah. Dan alhamdulillah tahun ini, angkatan tahun ini pun juga mengikuti jejak baiknya yang akan melaunching atau membuat karya ilmiah yang dinamakan atau yang berjudul Manaqib Kiai Haji Imam Khalil. Man ro'a nihayatur rijal, man ro'a nihayatur rijal, soro zindiq, man ro'a bidayatur rijal, soro siddiq. Orang yang melihat atau termotivasi dengan dimana dia itu termotivasi dengan ketokohan, tapi ketokohan itu di akhir sudah mencapai puncak, maka dia zindiq, orang-orang yang zindiq. Tapi orang yang termotivasi dengan bidayatul rijal, soro siddiq. Karena itu saya kalau baca manaqib itu biasanya wamin karomati itu rapate tak waca. Rapate tak waca wamin karomati ora kena ditiru. Ora kena ditiru. Nah wong iso nguripno pitik iku ya iso ngendi? Ora tak tiru, tapi nek ngajine ayo iso ditiru lah, sithik-sithik iso ditiru. Namanya Kanjeng apa? Mbah Imam termotivasi dengan ora kena udan ya, udan ora teles. Sapa sing bisa ndur payungan niku? Ora iso, ora teles. Apa nek Mbah Imam mungkin ngajine, wiridane dan wadhifah-wadhifahe, muamalah karo tonggo, dulur, apik nek ditiru. Yaitu kesan saya yang paling dominan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan selamat atas kesuksesannya tentang penerbitan ini. Dari saya wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat acara, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan dan membedah sebagian buku yang setelah kami luncurkan ini. Pertama tentang latar belakang penyusunan buku Manaqib ini. Jadi sudah kita ketahui bahwa seluruh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, tidak meninggalkan harta benda apapun itu. Jadi beliau hanya meninggalkan ilmu, sebagaimana yang diikuti banyak kitab, dan ulama adalah pewaris para nabi. Terus ulama yang manakah atau yang siapakah yang menjadi pewaris baginda Nabi? Yaitu ulama yang takut kepada Allah, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, nama yakhshallaha min ibadil ulama. Jadi hanya ulama yang takut kepada Allah yang menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan kita sudah tahu bahwa guru-guru kita, kiai-kiai kita di pesantren Sarang adalah ulama atau orang-orang yang besar, orang-orang yang haliyahnya, tutur katanya, tingkah lakunya, seluruhnya gerak-geriknya selalu ada atau selalu mengikuti rel syariat atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sangat penting bagi kita untuk membukukan ajaran-ajaran, manhaj, nasihat dan apapun itu yang berkaitan dengan guru-guru kita, terutama yang beliau-beliau yang sudah wafat. Dan karena kami santri MIS dan kami ingin mengenang beliau Mbah Imam, maka kami bikinlah manaqibnya Mbah Imam Khalil. Dan dari banyak sekali narasumber-narasumber atau riwayat-riwayat yang kami terima, kami memahami bahwa beliau adalah seorang kiai yang memang seluruh gerak-geriknya, seluruh tingkah lakunya selalu berkiblat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian ada dalil yang sore, sebagian juga ada khariqul adasnya Mbah Imam, tapi hakikatnya itu ada dalilnya. Dan kita tidak ingin ajaran-ajaran, manhaj, nasihat apapun itu yang berkaitan dengan Mbah Imam hangus atau hilang ditelan masa. Makanya kita tidak ingin seperti sebagian mujtahid mutlak. Kalau kata guru-guru kami di Sarang ada Imam Al-Lais bin Sa'ad. Jadi Imam Al-Lais bin Sa'ad itu madhabnya gak terbukukan sampai saat ini karena murid-muridnya tidak membukukan secara rapi. Jadi kalau murid-muridnya, umpamanya andaikan murid-muridnya itu membukukan setiap madhab, setiap pendapat, setiap apapun itu yang berkaitan dengan Imam Lais, maka mungkin saat ini kita bermadhab Lais. Jadi mungkin saat ini kita akan mengikuti madhab Lais, tapi gak ada madhab Lais saat ini karena murid-muridnya gak membukukan. Terus juga ada sebuah syair yang pernah beliau Kiai Haji Imam Rahmatul Ragib sampaikan kepada kami, dan syair itu yang memberikan kita semangat untuk semakin mencari, semakin menyelidiki apapun itu yang berkaitan dengan Mbah Imam. Yutamutul khobayah fi zawaya wa malaha minan nasi bainan nasi linasi dzakiratun. Tamutul karamatur rijali syawarida idza lam tuqayyidha alaina atafatir. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan orang-orang besar, tokoh-tokoh agung akan cepat hilang apabila tidak dibukukan dengan rapi. Gitu. Terus faidahnya menulis sejarah ulama, mengenalkan sejarah para ulama melalui buku ini merupakan langkah jitu untuk membentuk generasi yang berkualitas dalam segi intelektualnya juga dalam segi spiritualnya. Jadi kita itu pengen sedikit-sedikit sebagaimana yang beliau sampaikan Agus Haji Usman Fakih, sedikit-sedikit kita itu mengikuti gerak-gerik khuluqiyah, akhlakiyah, manhaj, ajaran-ajaran, ciri khasnya Mbah Imam Khalil. Maka dari itu kita berusaha untuk menulisnya dan membukukan secara rapi atas bimbingan beliau Kiai Imam Rahmatul Ragib. Kemudian penamaan buku dengan judul Manaqib Kiai Imam Khalil Kiai Sufi yang Membumi. Jadi kita menamai buku ini dengan nama judul Manaqib karena memang buku ini menjelaskan tentang manaqib. Jadi manaqib dalam kitab, dalam kamus yang sampean mungkin bisa cari, al-manaqib itu jamaknya al-manqobah. Jadi manqobah itu al-akhlaq wal khisal al-hamidah allati tu'rafu minal wali atau minal alim. Jadi manaqib itu sejarah atau tindak tanduk yang indah yang terpuji dari seorang wali. Dan kita ingin membukukan itu dan ingin sedikit-sedikit meniru. Selain juga kita ingin tabarukan. Kedua, kata atau diksi kiai, kita pilih kiai jelas karena Mbah Imam seorang kiai, seorang ulama, seorang pengasuh pesantren besar dengan ribuan santri. Jadi tak aneh dan tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun ketika kita sandingkan nama kiai atau lafadz kiai ke Mbah Imam. Jadi lafadz kiai sudah luzum kepada Mbah Imam. Ketika nama kiai sufi, jadi sufi kita pilih itu karena memang seluruh gerak-geriknya Mbah Imam itu menunjukkan betapa beliau itu memang seorang yang sufi sejati. Jadi Mbah Imam itu seorang ulama di pesantren Sarang yang sangat menguasai ilmu tasawuf. Bahkan banyak dari narasumber yang bercerita kepada kami, Mbah Imam itu kalau ngaji alfiyah pasti yang diterangkan bukan nahwunya tapi tasawufnya. Jadi beliau itu
beristihad mencari makna-makna arti-arti tasawuf dalam bait-bait alfiyah itu. Tapi sayangnya dari narasumber yang bercerita itu hanya kita mendapatkan hanya satu ilmu saja, itu dalam domirna itu. Jadi narasumber yang cerita tentang tasawufnya bait alfiyah itu pada lupa gitu. Jadi sebagian besar mereka lupa apa yang disampaikan Mbah Imam, karena itu gak dibukukan, gak ditulis. Jadi sangat sayang sekali kita itu gak merasakan dakoiknya Mbah Imam melalui bait-bait alfiyah itu, karena ya murid-muridnya gak membukukan, gak menulis rapi. Terus kemudian yang keempat yang membumi, jadi manaqib Imam Khalil Kiai Sufi yang membumi. Yang membumi ini kita ambil makna atau meminjam kata bumi karena untuk menggambarkan betapa tawaduknya Mbah Imam Khalil. Jadi beliau itu ulama besar, tokoh besar yang disegani di Jawa, tapi beliau sangat tawaduk sekali. Bahkan ketika beliau ditanyai tentang ilmu fikih, beliau ngendikan iku takok oning Mbah Zubair. Padahal Mbah Zubair ponakan beliau. Jadi beliau sangat tawaduk. Selain itu yang membumi juga kita artikan yang membumi itu seorang kiai yang mengayomi. Jadi beliau sangat mengayomi seluruh kalangan, seluruh umat dari berbagai elemen. Beliau rangkul, beliau jak ngaji, beliau dawu-dawui, beliau belusuki, semuanya beliau rangkul. Jadi gak ada satu golongan apapun yang tidak didakwai oleh Mbah Imam gitu. Jadi bisa kita simpulkan tidak ada golongan satu apapun yang tidak didakwai oleh Mbah Imam. Bahkan sampai makhluk jin itu pun didakwai oleh Mbah Imam, dijak ngaji oleh Mbah Imam. Jadi anak-anak kecil juga diajak ngaji, orang-orang tua, para pemuda, para nelayan, para petani dan sebagainya, seluruhnya beliau didakwai oleh Mbah Imam. Jadi beliau itu sangat mengayomi sebagaimana bumi yang bisa mewadai seluruh makhluk, sebagaimana bumi yang dijadikan Allah untuk memberikan manfaat pada seluruh apapun itu. Jadi judul ini Manaqib Kiai Imam Khalil Kiai Sufi Mubimi juga telah saya tasihkan kepada beliau pembina Kiai Imam Marhum Ragib, juga kepada beliau pengasuh Syekh Muhammad Rabi Arwahina Mbah Yai Ragib. Tapi alhamdulillah beliau menyetujui dan mengiyakan judul yang kita berikan ini. Kemudian proses penyusunan isi bab per bab. Kita membuat buku ini dalam 15 bab. Jadi kita ingin meruntutkan bagaimana asal muasalnya Mbah Imam. Ya, kita meruntutkan pertama sejarah datangnya Islam masuk ke sarang. Kemudian kedua para pendakwah yang datang ke sarang. Kemudian sampai turun temurun dari murid-murid Wali Songo sampai ke Kiai Mutamakid dan Kiai Abdul Sajjad. Jadi beliau itu orang-orang yang mungkin termasuk yang mendirikan pesantren Belitung. Dari pesantren Belitung beliau Mbah Ghazali Al-Mu'assis belajar, kemudian belum menikah, belum memiliki putri, terus memiliki cucu, sampailah ke Mbah Imam. Jadi masalah Mbah Imam kami bahas di bab 3 sampai bab 14. Yang bab 15 putra-putri Mbah Imam. Jadi kita ingin para pembaca itu memahami secara detail dan tahulah cara bahasa kita, tahu juntrungannya siapa sih Mbah Imam itu, dari mana sih Mbah Imam itu, dan bagaimana sih Islam itu bisa datang ke sarang, dan bagaimana sih pesantren sarang itu bisa terbentuk sampai mungkin saat ini berumur 200 tahun. Kemudian kedua, wawancara bersama narasumber. Jadi kita dalam menyusun buku ini kami mengandalkan riwayat-riwayat, informasi-informasi dari tentu dzurriyyah Mbah Imam sendiri. Ada beliau Mbak Royhana, ada beliau Mbak Rozak, ada beliau Mbak Yai Ragib dan lain sebagainya. Dzurriyyah atau murid-murid dan alumni-alumni yang menangi Mbah Imam. Atau bahkan kita juga mewawancarai orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan Mbah Imam. Jadi kita tidak hanya wawancara kepada orang yang sezaman dengan Mbah Imam, tapi yang sezaman dengan orang yang sezaman dengan Mbah Imam. Karena kita itu pengen komplit, pengen jelas, pengen detail dari segi mana saja. Total dari seluruh narasumber ada 100-an narasumber. Ada 100 narasumber. Ada yang kami suani langsung, ada juga yang kami lewat video call WA karena memang tempatnya jauh. Juga gak mungkin kita menjangkau kediaman beliau, jadi kita langsung telepon lewat WA. Ada yang juga kami minta voice note di WA. Jadi bukan hanya tatap muka tapi juga virtual kami wawancarai. Ketiga, jamek dan tarjih. Jadi jamek dan tarjih ini
untuk masalah-masalah atau riwayat-riwayat yang mukhtalaf. Jadi banyak poin-poin yang disampaikan beberapa narasumber itu berbeda dengan narasumber yang lain. Dan langkah kita untuk menghadapi permasalahan mukhtalafu riwayat ini adalah dengan metode jami' dan tarjih. Jadi jami' itu menghimpun antar riwayat yang memiliki jami'nya. Jadi sebagaimana yang beliau ajarkan Haji Imam Rahmatullah Raqib dalam Sulhuki, juga dalam ada Mustalahul Hadis. Jadi ada kita cari titik-titik temu jami' di mana riwayat-riwayat itu bisa kita jami'kan. Contoh masalah tambak bandeng, sampai bisa buka sendiri di bukunya. Terus kemudian yang tarjih, kita memilah atau mengunggulkan salah satu riwayat. Jadi ada dua riwayat yang bertentangan dan la yumkinu al-jam'u bainahuma, tidak bisa dimungkinkan untuk menjamak keduanya, maka kita memilih salah satu riwayat yang kita pilih. Jadi ada dua riwayat yang berbeda, tidak bisa dijamakkan, saya pilih satunya. Yang satunya itu kita tidak sembarang memilih. Jadi kita ada murajihnya, ada tendensinya, masalah karena narasumbernya zuriyahnya sendiri, seperti Mbak Rozak, atau karena narasumbernya seorang kiai, seorang yang alim, pengasuh pesantren, atau karena narasumbernya itu orang yang lebih dobit, lebih paham, lebih menguasai, dan lebih ingat tentang kejadian itu. Jadi kita pilih yang ada murajihnya, istilah mungkin secara harfiahnya saja. Jadi kita pengen para pembaca itu bukan hanya membaca atau membayangkan cerita-cerita Mbah Imam, tapi kami juga pengen bagaimana pembaca dan kami sendiri memahami bahwa seluruh gerak-geriknya Mbah Imam itu selalu berada di jalur syariat. Jadi kita cari hadisnya, kita cari Qur'annya, kita cari makalah-makalah ulamanya, bahkan ada yang juga kami carikan cerita ulama yang sama dengan Mbah Imam. Karena kebanyakan khariqul adanya Mbah Imam itu kalau kita teliti lebih dalam lagi itu ada dalilnya, ada pijakannya, jadi tidak sembarang. Jadi ketika kita memahami bahwa kiai-kiai kita itu adalah orang-orang yang sangat berpegang pada syariat, kita semakin yakin berguru dan kita semakin cinta kepada beliau-beliau. Jadi semakin terbentuklah alaqah atau rabithah yang kuat dengan beliau-beliau. Terus kemudian masalah biaya. Dalam penyusunan ini kami mengandalkan biaya dari angkatan sendiri, kemudian juga ada dari sumbangan pondok, atau juga dari donasi beliau Haji Imam Rahmatullah Raqib, ada juga dari sumbangan atau donasi sebagian zuriyah Mbah Imam, dari tim juga. Jadi kita memang biayanya agak sedikit karena untuk pergi ke kediaman-kediaman narasumber itu juga sulit. Bahkan rumahnya itu sering ya, kami itu ketika kemarin cari rumahnya, alamatnya para narasumber itu sampai kesasar karena kita hanya bermodalkan alamat yang singkat dan kita hanya mengikuti jalur map, Google Map, dan kadang Google Map itu menyesatkan, jadi kita ikut tersesat. Dan bahkan juga yang teman kami ini malah sampai kena musibah dan sebagainya lah. Jadi memang ini itu sangat berkorban sekali. Dan mudah-mudahan insya Allah pengorbanan kami ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Mbah Imam. Dan LTN sebetulnya kita kelihatannya belum disampaikan oleh teman saya ini, kita itu sebetulnya butuh wadah LTN. Jadi kita itu pengen di MIS itu ada wadah LTN, Lajnatul Munashir, di mana anggotanya itu siap menulis dengan kitab-kitab yang lengkap. Jadi sebetulnya kita itu mencari kitab-kitabnya itu repot, cari-cari terus mengetiknya itu agak sangat masyaqqah kalau menurut saya, sangat masyaqqah. Maka dari itu kita itu butuh wadah LTN di mana anggotanya itu siap membantu angkatan yang akan membuat buku suatu karya ilmiah. Terus alhamdulillah saya ingin tahatus minikmah pada saat setahun yang lalu ketika memang kami agak ragu-ragu, kita itu membuat manakibnya Mbah Imam, apakah Mbah Imam itu ridho apa enggak. Jadi dari saya itu karena sebagian dzuriyah mengatakan kepada saya Mbah Imam itu orangnya khumul, gak suka syuhro, gak suka popularitas. Bahkan beliau katanya pernah dawuhan gak ridho fotonya dipublikasikan dan sebagainya lah.
Jadi saya ragu-ragu banget. Dan alhamdulillah keraguan itu langsung terjawab ketika malam harinya. Jadi malam harinya saya bermimpi bertemu dengan Mbah Imam, beliau mendatangi saya sambil membawa buku, terus bukunya saya terima. Ternyata alhamdulillah bukunya itu sampulnya mirip 100% seperti ini. Jadi 100% mirip seperti ini. Jadi ada tulisannya juga berwarna merah, Manaqib Kiai Imam Khalil, itu saja. Yang KSP yang membumi gak ada. Jadi saya sangat bersyukur, alhamdulillah beliau ridho atas ya usaha kita untuk membuka Manaqib beliau ini. Dan anehnya juga kok bisa sama ya, kok bisa sama sampulnya, warnanya, fotonya. Padahal sebelum itu saya belum tahu kalau ada fotonya Mbah Imam yang duduk di kursi. Setelah saya mimpi, saya ujuk-ujuk ketemu ada fotonya Mbah Imam sedang duduk di kursi ini. Ya, dan Masya Allah, ya semoga memang beliau benar-benar ridho akan usaha Manaqib ini. Terus kemudian bab pertama dan bab kedua kita membahas tentang awal-awal sejarah tentang sarang, yaitu persebaran Islam di sarang. Jadi persebaran Islam di sarang menurut Kiai Haji Maimun Zubair, sarang itu termasuk salah satu barokahnya orang Cina. Karena Islam di sarang itu barokahnya orang-orang Mongol yang pernah singgah di Jawa. Jadi mereka itu dikirim oleh Raja Kubilaihan untuk menyerang kerajaan Singasari yang saat itu dikuasai oleh Raja Jayakatwang. Terus akhirnya menang, terus sebagian ada yang pulang, sebagian ada yang singgah di sarang. Dan sebagian yang singgah di sarang itu orang-orang Muslim Cina dari etnis Cina Han. Kalau dalam beberapa literatur ada etnis Cina Han. Jadi mereka itu orang-orang yang singgah di sarang dan ikut berbaur bersama masyarakat sarang. Jadi Islam di sarang itu jauh sebelum Wali Songo datang. Itu menurut Mbah Maimun. Dan kita tentu dalam masalah bab pertama plus bab kedua kita berkiblat pada kitabnya Mbah Maimun. Jadi seluruhnya kita ambil dari kitabnya Mbah Maimun. Kedua, Wali Belitung, jadi ada kisahnya sampean baca sendiri. Kemudian beberapa pendakwa yang sempat singgah di sarang. Jadi memang yang kita jelaskan di bab pertama itu gak semuanya pendakwa, karena pendakwa di sana itu sangat banyak sekali. Jadi kita hanya mencari para pendakwa yang mungkin bisa ditelisik riwayat-riwayatnya. Ya melalui itu, ya melalui kitab-kitabnya Mbah Maimun, melalui juru kuncinya, kalau tahu itu, juga melalui toko-toko di daerah makamnya itu. Ada Syari, pada saya Muslim bin Taslim dan sebagainya itu. Kemudian bab 2 pesantren sarang. Kita dalam bab 2 membahas tentang sarang kota santri, kesantrian kota sarang, dan ulama-ulama atau punyai-punyai yang menerekati pondok sarang. Jadi kita bisa ta'alum dan thalabul ilmi dengan nyaman di sini. Barokahnya beliau-beliau yang sejak dulu kali telah menerekati pondok sarang. Ada beliau Nyai Kiai Muhdar, Nyai Samsia, ada beliau Nyai Dino, ada beliau Nyai Saria. Jadi beliau-beliau ini orang-orang yang menerekati pondok pesantren sarang. Dan kita sebagai santri sarang yang telah merasakan nikmat manfaat keberkahan barokahnya beliau, kita seharusnya juga tahu tentang sejarahnya beliau. Jadi jangan sampai kita itu melupakan beliau yang memiliki jasa sangat besar bagi kita, sehingga kita itu bagi kita sebagai santri, apalagi yang dzuriyah, itu sangat merasakan kenikmatannya, ketirakatnya beliau-beliau itu. Kemudian kita juga membahas tentang mengasuh pesantren sarang dari awal sampai ke periode keempat. Jadi yang periode pertama jelas di Nahkodai oleh beliau Al-Ma'asir sendiri, Kiai Haji Ghazali bin Lana, sekitar tahun 1812. Jadi tahun ini kita simpulkan dari kitab Tarojimnya Mbah Maimun plus kitab Risalah Shogirnya Mbah Maimun. Jadi menurut Mbah Maimun, Mbah Ghazali itu lahir tahun 1770. Terus beliau mondok dan nikah sampai beliau berumur 42 tahun. Setelah beliau mondok, beliau menikah, terus beliau pulang ke sarang dan beliau dibantu oleh, kalau nggak salah, paman beliau Haji Saman untuk membangun pondok di sarang. Dan di antara asar pondok sarang itu adalah Masjid Misini. Jadi mungkin 1770 Masehi plus ditambah 42 tahun, itu hasilnya 1812 Masehi. Jadi mungkin pesantren sarang ini dibangun tahun 1812 Masehi dan sudah berumur 2 abad Masehi. Kemudian periode kedua ada Mbah Umar bin Harun,
ada Mbah Syu'aib bin Abdul Razak, periode ketiga ada Kiai Fathur Rahman bin Ghazali, itu juga ada tontonnya. Kemudian periode keempat dipimpin atau dinahkodai oleh kiai kita, yaitu beliau Mbah Imam Khalil. Jadi kalau dalam masalah periode keempat kita memilih keterangannya Mbah Rosih Rogibi, beliau Kiai Rosih Rogibi. Beliau itu menjelaskan bahwa periode keempat seharusnya itu, dan dari beberapa narasumber yang pernah bercerita kepada beliau, itu diasuh dipegang oleh Mbah Imam dan Mbah Ahmad bin Syu'aib. Karena apa? Karena Mbah Imam itu cucunya Mbah Ghazali plus juga menantunya Kiai Fathur Rahman. Kiai Fathur Rahman itu pengasuh periode ketiga. Jadi Kiai Fathur Rahman memiliki putri, terus dipersunting oleh Mbah Imam. Maka Mbah Imam juga memiliki dua predikat, menantunya pengasuh periode ketiga plus juga cucunya Mbah Ghazali sebagai al-muassis Pondok Pesantren Sarang. Jadi kalau menurut beliau yang kita wawancarai, beliau Kiai Rosih Rogibi, yang mengasuh pesantren Sarang periode keempat itu Mbah Imam. Kalau dalam masalah ini memang tidak diterangkan oleh Mbah Maimun dalam kitabnya Tarojim. Jadi dalam masalah periode keempat kita mengambil sumbernya dari beliau Kiai Rosih Rogibi. Dan seluruh tahun-tahun ini kita tidak sembarangan dalam mencantumkan dan juga tidak sembarangan dalam menulis, karena memang seluruh tahun-tahun ini kita berkiblat pada kitab-kitab karya Mbah Maimun, yaitu Tarojim dan Risalah As-Shaghirah. Kemudian bab ketiga akan diterangkan oleh teman saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon niki kula lanjutake tentang pembahasan bab ketiga. Jadi dalam bab ketiga ini kami mulai membahas, kami mengutip beberapa subjudul, yaitu tentang kelahiran dan masa kecil, 2 garis keturunan, dan yang terakhir adalah nama asli. Jadi Mbah Imam ini dilahirkan di Sarang pada tahun 1900. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren yang bernuansa religius, yang diasuh oleh ayahanda, yaitu Kiai Haji Syu'aib bin Abdul Razak. Beliau dikenal sebagai anak yang rajin, anak yang cerdas, dan taat dalam beribadah. Hal ini dapat kita lihat dari rajinnya istiqomahnya beliau dalam mengikuti halakoh-halakoh yang diadakan oleh ayahanda dan para paman-paman beliau. Lalu garis keturunan. Jadi beliau ini lahir dari pasangan Nyai Saidah dan Kiai Syu'aib bin Abdul Razak. Beliau ini juga cucu dari pendiri Ponpes Sarang, yaitu Ki Haji Ghazali bin Lanah yang berdarah Madura. Dan juga kami mendapatkan riwayat dari beberapa sumber bahwa Kiai Haji Imam Khalil ini juga merupakan keturunan dari Sunan Bonang, karena Mbah Imam ini adalah putra dari Mbah Syu'aib. Mbah Syu'aib putra dari Nyai Sarbiah. Nyai Sarbiah putri dari Mbah Saman, yang Mbah Saman ini lurus nasabnya sampai Sunan Bonang. Lalu lanjut nama asli. Jadi dalam nama asli Kiai Haji Imam Khalil, pada saat usia beliau masih kecil, kami juga mendapatkan beberapa riwayat tentang nama asli beliau. Yang pertama kami mendapatkan dari sumber bahwa nama beliau adalah Imam Ghazali. Sesuai keterangan yang diutarakan narasumber bahwa hal tersebut karena sebelum kelahiran Mbah Imam, Nyai Saidah, ibu beliau, sebelumnya telah bermimpi dengan Imam Ghazali, dan kemudian setelah beliau sang ibunda melahirkan, lalu diberilah nama sesuai dengan apa yang beliau impikan, berharap akan menjadi seorang imam dan teladan bagi umat. Sumber lain juga mengatakan bahwa nama beliau ini bertafaulan dengan Nabi Muhammad, karena menurut riwayat
Pak Mazhadi Demak bahwa nama dari anak-anak putra dari Kiai Su'eb ini, yang pertama Ahmad bertafaulan dengan nama Nabi Muhammad, panggilan Nabi Muhammad yang berada di langit, dan yang kedua Mbah Imam ini bernama Muhammad bertafaulan dengan nama Nabi Muhammad, panggilan yang ada di bumi. Lalu berlanjut ke bab keempat tentang perjalanan intelektual. Jadi sebelum rihlah ilmiah ke berbagai tempat, Mbah Imam terlebih dahulu memperoleh berbagai ilmu ilmu pelajari dari ulama yang ada di sarang, terutama kepada sang ayahanda, seperti yang dikutip Imam Suyuti, min ahli misrika al-ali fal-ali sumal baladi farhali. Imam Syekh Mahfud At-Turmusi menafsiri tentang nadzuman ini bahwa hendaknya para pencari ilmu sebelum menuju ke tempat lain untuk menimba ilmu terlebih dahulu untuk menimba ilmu di kampung halamannya kepada para ulama, pada para kiai yang ada di tempat beliau lahir atau di kampung halamannya. Setelah itu beliau melanjutkan rilah ilmiahnya ke Bangkalan, Madura. Beliau di sana berguru dengan Mbah Khalil Bangkalan, dan dalam bab ini kami juga mengutip beberapa kisah menarik tentang beliau dengan Mbah Khalil Bangkalan. Lalu setelah beliau diutus boyong di sana oleh Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Imam meneruskan studi ilmiahnya ke Haromen. Beliau di sana sempat bermujalasah dengan Syekh Bakir Al-Jogjawi, Syekh Said Al-Yamani, dan beberapa tokoh ulama terkemuka di Haromen. Dari Syekh Bakir inilah beliau mendapatkan beberapa sanad, di antara lain sanad Abi Jamroh, sanad Burdah, dan beberapa sanad Masailul Fiqhi yang bersambung kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dalam bab ini kami juga mencantumkan tentang kisah beliau ketika dijenguk oleh ayahanda Mbah Su'eb ke Makkah sana, dan juga disusul Kiai Zubair, ponakannya beliau, yang juga mengikuti jejak langkah pamannya rihlah ilmiah di sana. Berlanjut ke bab kelima. Jadi bab kelima ini bertema membina rumah tangga. Kami di sini menerangkan semua istri dari Mbah Imam, yang mana jumlah istri Mbah Imam ini ada 4. Yang pertama, beliau menikahi putri dari Lasem. Namun dalam hal ini kami tidak dapat mengupas atau menjelaskan secara detail tentang pernikahannya dengan putri dari Lasem ini. Setelah itu beliau menikah dengan Nyai Maimunah binti Fathur Rahman Ghazali, dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putri Nyai Rohmah. Namun dalam pernikahan ini beliau Mbah Maimunah setelah melahirkan seorang putri beliau wafat. Lalu beliau Mbah Imam kembali menikah dengan Mbah Zainab dan dikaruniai 3 putri, yakni Nyai Rofiah, Kiai Haji Umar Faruk Imam, dan Kiai Haji Abdul Razak. Akan tapi setelah Nyai Zainab melahirkan Mbah Rofiah, beliau sakit-sakitan dan mengajukan kepada Mbah Imam untuk menikah kembali, dan kemudian beliau Mbah Imam menikah kembali dengan putri dari Tambak Boyo, yakni Nyai Hajah Robiah Al-Adawiyah, dan dikaruniai 3 putra putri, yakni Nyai Hajah Royhanah, Nyai Hajah Sofiah, dan Kiai Haji Fakih Imam. Berlanjut pembahasan bab ke-6, berdakwah di kampung halaman. Setelah melanglang buana ke berbagai tempat dan mengambil ilmu dari tokoh-tokoh ulama, Kiai Imam lalu melanjutkan misinya untuk berdakwah di kampung halaman, baik di pesantren maupun di masyarakat. Kehadirannya selalu ditunggu karena beliau membuat orang merasa terayomi jika bersanding kepada sang kiai. Nasihat dan arahan selalu mereka tunggu dari figur kiai sang penyayang ini.
Lanjut ke bab ke-7, lika-liku mengasuh pesantren. Mengingat Kiai Imam dalam kehidupannya menghadapi berbagai lika-liku cobaan, terlebih figur beliau sebagai pengasuh pesantren, tentu cobaan tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pesantren yang diasuhnya. Dalam menghadapi cobaan ini beliau selalu sabar, selalu mengharap kasih sayang Allah, karena dengan hal ini ujian yang berat ini derajat Kiai Imam akan naik. Jadi seorang alim tidak akan sempurna makom keilmuannya, sehingga ia diuji dengan 4 hal. Yang pertama, gembiranya para musuh-musuhnya ketika seorang alim tersebut menghadapi cobaan. Lalu cacian dari teman-temannya, diserang atau dihina orang bodoh, dengkinya para ulama. Dan ketika ia sabar, maka Allah akan menjadikan ia sebagai pemimpin yang dianut. Dan hal ini telah dihadapi oleh Kiai Haji Imam Khalil. Maka penting bagi kami untuk menulis beberapa subjudul. Yang pertama, arus politik dan tamu yang tak diundang, istihad politik Kiai Imam dan sebagainya. Lanjut ke bab yang ke-8 tentang mendidik keluarga. Jadi Kiai Imam ini adalah figur yang sangat disiplin, sangat istiqomah, sangat menjaga keistiqomahan dalam berjamaah. Dan hal ini semua itu diterapkan dalam membina keluarga Kiai Haji Imam Khalil. Sekian dari kami, lanjut Pak Mujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentangi. Untuk bab ke-9, santai-santai mawon, santai kalem kuasai, bolo dewe dulur dewe, mboten Nasiruddin iki. Oke, bab ke-9 kami ingin memaparkan bahwasanya di buku Manaqib Kiai Haji Imam Khalil bisa Anda baca, bagi yang punya, bagi yang belum punya bisa beli di stand sana di bawah, yaitu berdakwah di masyarakat. Beliau Kiai Haji Imam Khalil bukan hanya dekat dengan para santri, akrab dan yang lain sebagainya, tapi juga akrab dengan masyarakat. Beliau mempunyai 2 metode dalam hari ini, yaitu mendekati masyarakat dengan haliyah beliau. Contohnya setiap habis subuh, dalam artian setelah zikiran sampai terbit matahari, beliau berjalan kaki mertamu, bahasa sarang ini mertamu atau bertamu di rumah-rumah masyarakat. Seringkali masyarakat itu ingin sekali rumahnya disinggahi, bahkan banyak sekali masyarakat menyuguhkan serabeh. Kalau di Makbara Bundi Sarang Madura itu seringkali makan serabeh gitu. Kalau di cerita saya makan serabeh. Untuk yang metode yang kedua, beliau mengadakan majelis taklim yang ada di rumahnya beliau, yaitu sekarang disinggahi oleh Haji Badrul Jamal Umar, yaitu ngaji kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain sebagainya. Terus bab ke-10, kiprah untuk agama dan negara. Kalau kiprah agama, di situ dicontohkan seperti ta'adudul jum'ah, yaitu adanya Masjid Jami' Mis yang sekarang kurang lebihnya menampung kita semua dalam berjamaah sholat Jumat, yang meskipun dulunya kontroversi tapi sekarang terbukti beliaulah yang kurang lebihnya benar akan hal itu. Terus untuk negara, dalam negara terutama tahun 1965, yaitu Gebian top char PKI, itu Mbah Imam seminggu sebelumnya sudah mengetahui hal itu. Masyarakat pun belum tahu dan juga santri pun belum tahu. Beliau dalam ceritanya membeli banyak sekali rotan. Masyarakat pun bertanya-tanya, kagem apa Mbah Imam tumbas rotan? Begitupun santri. Ternyata setelah itu beliau mengadakan celupan
celupan penjalin, semuanya penjalin dicelupkan. Ternyata 1 minggu kemudian PKI pun muncul, sehingga senjata tersebut yang digunakan untuk melumpuhkan PKI. Wakilah PKI ku nek disuduk mboten mempan, ditembak mboten mempan, ternyata menggunakan senjatanya Mbah Imam tersebut bisa lumpuh. Lalu para PKI tersebut diseret dan dipenjara di MPG. MPG senengane kangkang santri jadi. Nah, di situ dipenjara di situ, lalu di penjara gitulah, digorok dan yang lain sebagainya. Santai mawon. Terus bab ke-11. Bab ke-11 ini adalah menerangkan akhlak dan kepribadian beliau. Seperti Al-Qur'an yang Allah menyanjung Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan juga beliau Mbah Imam pastilah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari banyak sekali sifat yang kami sebutkan di situ, cuma sebagian, kurang lebihnya 17, yaitu hamba yang taat, sabar dan ikhlas, tawadhu, penyayang kepada makhluknya Allah, dan yang lain sebagainya. Terus lanjut ke bab ke-12, yaitu nasihat dan pemikiran beliau. Seringkali beliau terkenal dengan isyarah, yaitu bagi yang cerdas-cerdas, al-aqil yakfi bil isyarah, al-jahil la yakfi bil hajarah. Di sini seringkali para tamu mendapatkan isyarah dan juga nasihat dari beliau. Ternyata ketika diselidiki dan juga mau direnungi sedikit oleh tamu tersebut, apa yang diisyarahkan oleh Mbah Imam terjadi. Dan juga contohnya rokok. Ini kalau rokok itu ada salah satu cerita, ada tamu, ada seorang yang merokok, ternyata rokok tersebut diambil lalu dihirup oleh Mbah Imam lalu dimatikan. Itu isyarah bahwasanya rokok itu tidak boleh lah. Terus bab 13 yaitu Kiai 1000 karomah. Beliau mempunyai beberapa karomah yang tadi sedikit dicuplik oleh Agus Usman Fakih, yang mana karomah-karomah tersebut tidak semuanya dipandang sebelah mata atau tidak dibaca lah, seharusnya kita baca, karena dalam hal ini, maksudnya dalam bab ini buku itu menceritakan karomah-karomah yang kami landasi dengan hadis Al-Quran. Contohnya karomah beliau ketika nyantri kepada Mbah Khalil. Di situ salah satunya adalah pas disuruh boyong Mbah Khalil seperti ini. Penasaran? Nanti bisa beli bukunya. Saya ceritakan sedikit aja. Pada saat itu Mbah Khalil bilang seperti ini, Mbah Khalil Bangkalan, "Mam Imam, jere kue wong sarang, wong sarang, wong pesisir. Coba saya bahasa Indonesia kan aja. Coba kamu seluruh kok bahasa Indonesia ya. Menyelam, kamu menyelam sambil ambil 10 ikan sekali cawuan gitu. Ternyata santai mohon, khas ini asli khilqah sarang. Oke. Setelah itu Mbah Imam melakukan apa yang diperintahkan oleh kiainya. Ternyata menurut cerita dari Mbah Halimi, yaitu dari orang Kudus, khotim beliau yang memandikan jenazah Mbah Imam. Beliau bercerita ketika memijat Mbah Imam, ternyata dia menanyakan hal tersebut. Ternyata Mbah Imam mengatakan, ya saya melakukan apa yang dilakukan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Ternyata di dalam laut itu sudah terkumpul 10 ikan yang berjejer-jejer, ya saya ambil. Ternyata setelah berhadapan dengan Mbah Khalil, beliau menyatakan, sudah kamu nggak usah mondok lagi, kamu sudah mendapatkan ilmu.
sehingga beliau cuma mondok 1 tahun. Kalau tidak ada itu ya beliau mungkin mondok lama di situ, tapi ada isyarat seperti itu, beliau meneruskan rihlahnya di Mekah selama 8 musim haji, yaitu 8 tahun. Di dalam 8 tahun tersebut 3 tahun sebelumnya beliau disusul oleh Mbah Zubair. Jadi 5 tahun terlebih dahulu Mbah Imam, 3 tahun yang terakhir bersama keponakannya Mbah Zubair. Nah di situ ada cerita unik lah yang belum disebutkan tadi, yaitu ada pengobatan kayu atau apa itu yang kayu. Nah di situ diceritakan. Untuk bab yang ke-14 yaitu kewafatan beliau. Kewafatan beliau dengan umur 85 tahun dengan acuan kelahiran beliau 1900 dan beliau wafat 985, sehingga beliau berusia 85 tahun. Dan di buku itu kami ceritakan sebisa mungkin kami menggambarkan betapa inginnya santri mengalap barokah, yaitu dengan mau mensolati beliau sampai tidak habis-habis, dan juga mengikuti pemakaman beliau sampai penuh lah. Di situ digambarkan sandal-sandal para penziarah itu sampai carut marut, sampai enggak sampai hilang lah gitu. Terus bab yang terakhir yaitu putra putri Kiai Imam Khalil dan juga mantu-mantunya. Di situ kami sengaja cantumkan biografi beliau-beliau, karena beliau-beliaulah yang kurang lebihnya menjadi bukti bahwasanya Kiai Imam Khalil adalah kiai yang sukses. Kiai sukses dalam salah satu ceramahnya atau ngaji tafsirnya Mbah Maimun adalah contohnya Nabi Ibrahim yang memiliki putra-putra yang menjadi nabi penerus beliau. Dan terakhir adalah tentang penyusun. Tentang penyusun kami sedikit bercerita bahwasanya kami tim Al-Uslah 3 Aliyah ini, terutama MIS itu disuruh ataupun diberikan motivasi oleh pembina kami Kiai Haji Agus Imam Rahmatullah Ragib untuk membuat manakib ini, dan juga karena ya dengan pertimbangan beliau dan dukungan beliau kami telisiki narasumber kurang lebihnya 100 lebih lah dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus selama 1 tahun lebih, alhamdulillah di awal 3 aliyah ini kami selesaikan dengan harapan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kami dapat barokahnya bisa tergambarkan di saat ini. Para masayah dan para zuriyah mau mendatangi dan mau memberikan sambutan dan yang lainnya, dan dukungan kepada kami itu lebih dari cukup kepuasan kami. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada ahwal maupun af'al yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Apabila Anda ingin lebih mengetahui cerita-cerita dari Mbah Imam, mungkin bisa membeli kitab atau buku ini, Tanda Bukti Cinta Anda kepada beliau. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sambutan saya tadi, mungkin banyak cerita yang lebih ke mungkin ngaji-ngajinya atau sosialnya yang bisa ditangkap oleh teman-teman untuk merenungi lebih lanjut. Itu saja sih dari saya. Mungkin Pak Jabul bisa menjabarkan. Suka saya narasinya. Suka. Ya, nanti kami narasikan. Pertanyaan selanjutnya mungkin masih langsung kami lemparkan ke santri. Bagi yang ingin bertanya silahkan mengacungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
atas waktunya. Nggih namung ingin nyuwun penjelasan sekedhik. Kan santri mis setiap Jumat kan ke Setumbun, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih makna Setumbun supaya lebih semangat ke Setumbunnya dan tabarukannya. Mahwal Setumbun wa ma'adro kamal Setumbun niku kados pripun. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang sisi sosialnya. Enggak. Ya langsung saya jawab karena yang bertanya dari Duria, yang jawab juga dari Duria saja. Kalau yang ditanyakan oleh Agus Haji Usman itu yang tentang masalah bidayahnya Mbah Imam, itu memang sedikit sekali materi yang kita dapatkan dari narasumber-narasumber. Jadi memang kita sangat minim sekali informasi mengenai bidayahnya Mbah Imam. Bagaimana Mbah Imam itu bisa terbentuk menjadi pemuda yang alim, menjadi kiai yang alim, bahkan menjadi beliau al-arif billah pada maqam wali yang sangat tinggi sekali. Kalau yang saya dan kami analisa dari kisah-kisah yang sudah kami himpun ini, ada 3 orang yang membentuk Mbah Imam itu menjadi kiai yang alim alama dan menjadi wali yang sangat tinggi sekali. Yaitu pertama abahnya beliau sendiri, Mbah Syuaib, karena Mbah Syuaib juga ahli tasawuf, ahli thariqah, dan beliau juga seorang wali yang sampai mentalak dunia 3 kali. Jadi Mbah Syuaib ini ayah Mbah Imam yang sangat memiliki andil besar dalam mendidik dan mentarbiyah Mbah Imam. Terus kemudian kedua Mbah Khalil Bangkalan. Jadi yang kami pahami dari namanya Mbah Imam sampai berubah menjadi Imam Khalil, yaitu tuh karena memang terinspirasi dari gurunya beliau itu. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu. Jadi perpindahan namanya Mbah Imam dari yang semula ada yang mengatakan Imam Ghazali, ada yang mengatakan Muhammad, itu menjadi bukti kuat bahwa guru yang sangat beliau ikuti, beliau kiblati, beliau napak tilasi adalah Mbah Khalil Bangkalan itu. Jadi Mbah Khalil Bangkalan ulama kedua atau orang kedua yang membentuk Mbah Imam menjadi seorang wali dan seorang ulama besar. Ketiga Syekh Bakir Al-Jukjawi. Jadi Mbah Imam setelah 1 tahun belajar di Madura, kemudian 8 musim haji, 8 tahun belajar di Makkah, beliau itu mulazamahnya di Syekh Bakir Al-Jukjawi. Nah, kenapa kok kita bisa mengatakan hal ini? Karena kita melihat dari sanad-sanadnya Mbah Imam yang kebanyakan itu dari Syekh Bakir Al-Jukjawi. Gitu. Jadi kalau keilmiahannya Mbah Imam itu bidayahnya atau tolabul ilminya mungkin, dan kami simpulkan berkat didikan 3 orang besar ini. Gitu. Itu saja. Kalau yang detail-detailnya, cerita-cerita menariknya atau kisah-kisah yang lain tuh sulit kita telisik, sulit kita telusuri karena memang gak ada orang yang sezaman dengan Mbah Imam pada saat Mbah Imam muda. Itu narasumber yang paling sepuh yang kita suani itu Mbah Muhson. Beliau itu mondok di Saring tahun 1950, dan saat itu Mbah Imam sudah menjadi kiai, sudah mengasuh pondok. Jadi Mbah Muhson itu yuswanya 94 tahun, segurun dengan Mbah Maimun. Jadi beliau ngajinya, terus musyawarahnya, belajarnya, mutolanya bersama Mbah Mun. Itu narasumber yang paling sepuh yang kita temui. Gitu. Jadi kalau bidayahnya Mbah Imam detailnya kita memang sangat kekurangan. Kalau nihayahnya itu banyak sekali. Gitu. Itu saja jawaban dari saya. Saya jawab langsung saja. Kalau masalah pertanyaan atau iskalan mengenai isi buku, itu jawabannya ya dari buku. Jadi kalau sampai tanya apa arti Setumbun, bagaimana seluk-beluk Setumbun bisa ditemukan, bagaimana haul Setumbun itu bisa terbentuk, ya sampai baca sendiri itu. Itu sudah lengkap, sudah detail, sudah kami tahrir juga, kami tanya-tanyakan ke narasumber. Kalau masalah isi buku atau yang berkaitan dengan Mbah Imam, itu ya sampean baca buku itu. Mungkin biar lebih singkatnya Gus, makna Setumbun dalam Setumbun lebih singkatnya itu riwayat dari Gus Syahid, Kiai Haji Syahid bin Kiai Haji Umar bin Kiai Haji Imam Khalil. Setumbun itu dari arti stum-stum terus bun-bun. Jadi kalau stum-stum itu kereta, bun-bun itu ubun-ubun. Jadi kata Setumbun itu gabungan dari stum dan bun, dan keduanya itu membentuk kalimat Setumbun dan memiliki arti menurut beliau Mbah Umar itu seakan-akan
mengingatkan kita tentang asap yang akan keluar atau roh yang akan keluar melalui ubun-ubun kita. Jadi kata Setumbun mengingatkan tentang kematian gitu. Kalau mungkin hemat kami, kata Setumbun itu kalau bahasanya Gus Syed itu saneponya Mbah Umar. Jadi Mbah Imam, Mbah Umar, Mbah Rozak itu memiliki sanepo atau kata-kata atau dawuh-dawuh yang sepintas diucapkan, tapi hakikatnya itu memiliki sejuta hikmah dan sejuta faedah. Jadi sanepo-sanepo atau kata-kata yang secara spontanitas beliau ucapkan itu sebetulnya kalau kita telisik itu banyak sekali faedahnya. Kalau kita cari di hadis itu mungkin Jawamiul Kalim. Jadi Nabi Muhammad memiliki Jawamiul Kalim, kalau beliau guru kita Mbah Imam Khalil, junjungan kita Mbah Imam Khalil memiliki sanepo gitu. Itu jawaban dari saya. Sehingga pengertian Setumbun adalah ketika kita menziarinya adalah kita mengingat tentang kematian yang akan kita hadapi. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana jalur nasab Mbah Imam dari dua garis keturunan, yakni dari ayahandanya dan ibundanya. Dari riwayat yang didapat oleh penulis bahwasannya walaupun di buku ini ditulis termasuk dari keturunan Sayyidina Hasan, akan tetapi penulis lebih condong kepada riwayat yang menerangkan bahwasannya Kiai Haji Imam Khalil masih keturunan dari Sayyidina Husain, berpijak dari bahwasannya Kiai Haji Abdurrahim Ahmad itu memiliki silsilah sanad Mbah Syuaib sampai Kanjeng Nabi melalui jalur Sayyidina Husain yang beliau pampang di kamar pribadinya beliau sendiri. Akan tetapi kalau ingin melihat nasab Mbah Imam lebih jauh, lebih banyak nama-namanya, mungkin penanya bisa membelinya setelah acara ini. Mungkin itu dari kami sebagai moderator. Saya ingin menyampaikan sedikit lagi. Kalau nasabnya yang detail, yang lengkap itu memang tidak kami tulis gitu. Karena ada riwayat dari salah satu narasumber mengatakan Mbah Imam itu gak kerso kalau beliau itu disayid-sayidkan, gak kerso kalau beliau itu nasab-nasab beliau itu diunggul-unggulkan. Juga pas saya minta ke Gus Adal, beliau juga gak berkenan gitu. Itu saja. Jadi yang kami impun di bukunya itu memang gak lengkap, tapi hanya keterangan beliau saja yang Kanjeng Nabi dari jalur siapa gitu. Ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, utaminipun dumateng pangasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari Kiai Haji Muhammad Raghib Mabrur ingkang kula mulyakake sedaya dzurriyyah Bani Imam, khususipun ingkang hadir datang mriki majelis Agus Haji Abdullah Usman Fakih, Gus Reza, Agus Maisur Ibni Khalid yang kebetulan juga sebagai salah satu penyusun, yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari, yang saya banggakan semua rekan-rekan Al-Uslah Mutakharijin Madrasah Ghazaliyah, Mutakharijin Ma'hadul Ilmi Asy'ari tahun ajaran 2021-2022,
dan seluruh para peserta yang hadir di tempat yang mubarak ini yang saya hormati seluruhnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk acara launching dan bedah buku Manaqib Simbah Kiai Haji Imam Khalil, acara yang kami idam-idamkan, kami tunggu-tunggu. Itu launchingnya Manaqib Kiai Haji Imam Khalil, karena sebagaimana yang kami sampaikan dan sering kami ulang-ulang bahwa selama ini belum ada manaqib, belum ada biografi khusus membukukan tentang manaqib dan biografi Mbah Imam Khalil, sampai pada akhirnya teman-teman dari Al-Wuslah ini punya inisiatif untuk membukukan, mengumpulkan dan membukukan semua cerita Mbah Imam di dalam satu buku. Ini adalah hal yang sangat membanggakan bagi kami, dan semoga apa yang mereka lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Mbah Imam, ridho dari para masyayikh sarang pada umumnya. Amin Allahumma amin. Memang sudah seharusnya bagi orang yang ingin intisab kepada seorang guru, pada seorang syekh, ketika kita ingin intima kepada seorang guru, itu di antara lain tugasnya adalah kita menyebarkan ajaran amaliyah guru kita setelah sepeninggal beliau, sepeninggal guru kita. Ada salah satu keterangan, kami pernah membaca, ada salah satu keterangan yang mengatakan demikian: inna min huquqis syuyuh 'alal muridin hifdzu ulumihim wa fawaidihim wa iblaghuha ila man ba'dahu litustafada minhum. Termasuk dari tugas seorang santri, termasuk dari tugas seseorang yang ingin intisab kepada seorang syekh. Di sini muridin, bahasanya muridin. Ini kalau menurut hemat saya bukan hanya santri, tapi semua orang yang ingin intisab kepada seorang syekh, baik santri secara langsung artinya bertemu secara fisik, atau tidak bertemu secara fisik tapi ingin intisab kepada syekh tersebut. Maka di antara lain tugasnya adalah, haknya adalah menjaga ilmunya, menjaga faedahnya. Amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh syekh itu dijaga, disimpan baik-baik, artinya dibukukan mungkin. Wa iblaghuha ila man ba'dah, dan menyampaikan faedah dan amaliyah-amaliyah wali tersebut, kiai tersebut kepada man ba'dah, kepada generasi setelahnya. Maka apa yang dilakukan oleh tim Al-Wuslah ini menurut hemat saya, ya karena mereka menjalankan tugas sebagai seorang yang ingin intisab kepada Mbah Imam,
ingin intima kepada Mbah Imam. Semoga saja ini diridhoi oleh Mbah Imam. Amin Allahumma amin. Kalau melihat dari prosesnya, Masya Allah sungguh luar biasa. Terutama kami mengapresiasi kepada ya tim ketuanya Gus Maisur, dan juga yang sangat semangat juga Mas Jabul, dan beberapa kawan-kawan itu siang malam mereka rela mencurahkan tenaga waktunya untuk menulis kitab ini, buku ini. Panas mereka lalui, hujan mereka lewati, mereka sasak kabeh. Sampai tadi diceritakan ada insiden yang tidak mengenakkan. Ini semua jerih payah kalian ini semuanya, saya yakin insya Allah mendapatkan ridho dari Mbah Imam. Apalagi kalian punya niat ingin intima kepada beliau, ingin mendapatkan nadrah sir daripada beliau. Kami pernah membaca keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahib Ratibul Haddad. Beliau katakan bahwa al-wali yakunu i'tina'uhu bi akribaihi wal la'idhina bihi ba'da mautih aksara min i'tina'ihi bihim fi hayati. Seorang wali itu ketika sudah meninggal, sudah berpindah dari alam dunia kepada alam barzah, ini perhatian mereka terhadap akribaihi, terhadap anak turun mereka, kerabat-kerabat mereka, dan juga terhadap la'idhi nabi, orang yang muridi nabi, orang yang ingin intima kepada beliau, ingin ta'alluq kepada beliau, ini jauh lebih besar daripada saat beliau masih hidup. Artinya sekalipun toh Mbah Imam sudah wafat puluhan tahun yang lalu, tapi bagi kita yang ingin ta'alluq kepada beliau, saya yakin akan mendapatkan perhatian, saya yakin akan mendapatkan nadrah dan sir dari beliau. Para hadirin, para audien yang dirahmati Allah, maka tadi Gus Maisur dalam muqaddimahnya tadi juga menguraikan bahwa ketika proses awal-awal menulis beliau bimbang apakah beliau ridho atau enggak. Gus Maisur bimbang apakah Mbah Imam ini ridho atau tidak apabila biografinya ditulis, manaqibnya ditulis, dan ternyata tidak lama beliau Gus Maisur diimpeni oleh Mbah Imam secara langsung. Ini adalah suatu bukti bahwa perhatian Mbah Imam terhadap orang-orang yang ingin ta'alluq kepada beliau itu kuat. Maka apabila kita santri-santri sarang dan santri mis pada khususnya, dan para dzurriyah pada khususnya, jika ingin ta'alluq kepada beliau lebih besar agar mendapatkan nadrah dari beliau, maka penting kiranya, perlu kiranya membaca biografi dan manaqib yang ditulis disusun oleh kawan-kawan Al-Usla ini. Selama ini mungkin yang kita dengar dari Mbah Imam itu adalah kekaromahannya, ya, keramatnya. Mbah Imam itu kiai yang keramat, isong ini yang sering kita dengar kekaromahan beliau tentang
mukasyafah beliau. Banyak orang-orang yang dikasaf sama beliau. Baru saja kami dengar ini dari cerita kami barusan dari Merak-Urak. Ini tuan rumahnya ini cerita dulu pernah diceritai Mbah Ghafur mana? Sunan Derajat. Mbah Ghafur ketika mesantren di Sangrang, satu ketika pernah didhawuhi oleh Mbah Imam. Mbah Ghafur ini anaknya orang biasa, bukan anaknya orang kiai, bukan anaknya seorang kiai. Didhawuhi seperti ini sama Mbah Imam. Ngaji sing tenanan, sok pondokmu gede. Pada saat itu Mbah Ghafur tidak tergambarkan kelak akan menjadi seorang kiai yang pondoknya besar. Karena apa? Karena beliau anaknya orang biasa. Orang tuanya jangankan pondok, masjid, musola saja tidak punya. Lihat. Tapi tiba-tiba Mbah Imam memerintahkan ngajimu sing tenanan, sok pondokmu gede. Dan itu terbukti setelah puluhan tahun. Sekarang santrinya mungkin 10.000 santrinya Mbah Ghafur. Itu pernah diceritakan oleh Mbah Ghafur kepada orang yang mencintai saya ini. Dan cerita-cerita yang serupa itu banyak sekali tentang kekasyafan beliau. Nah, kita selama ini mungkin terlalu fokus dengan cerita-cerita kekaromahan khariqul adah dari Mbah Imam. Tapi kita terkadang enggan untuk melihat prosesnya. Padahal proses itu mungkin jauh lebih penting daripada apa? Hasil. Sebagaimana tadi yang disinggung oleh Pak Lek, man ro'a bida nihayat rijal soro zindiqa wa man ro'a bidayat rijal soro siddiqa. Kita selama ini mungkin ketika melihat seorang wali itu yang dilihat langsung apanya? Kekaromahannya. Ketika kita baca cerita-cerita wali, kita mendengar cerita-cerita wali, yang kita langsung fokus adalah kekaromahannya, kekhariqul adahannya. Tidak melihat kepada sisi prosesnya. Bagaimana para aulia itu mencapai kepada derajat seperti itu, bagaimana mereka mendapatkan dianugerahi kekaromahan seperti itu oleh Allah. Sehingga kita kadang pengen keramat tapi orang pengen tirakat gitu betul. Pengen keramat tapi tirakat moh. Nah ini yang perlu kita perangi seperti ini. Mindset kita harus kita rubah. Kalau kita ingin seperti para aulia, mendapatkan kekaromahan, mendapatkan tempat di sisi Allah, maka ya kita ikuti arus mereka. Ittabi sabilahum, ikuti jalan-jalan mereka di dalam menuju Allah. Tadi sudah disinggung oleh narasumber bahwa dari cerita yang diterima Mbah Imam itu apa tadi? Yang paling persis dengan sunnah apa gimana? Jadi sikap dan perilaku Mbah Imam itu sangat meniru Kanjeng Nabi. Dalam semua tingkah, dalam semua ahwal haliyah beliau katakan seperti itu. Lah memang proses untuk menjadi wali ini ya harus seperti itu, harus ittiba kepada Kanjeng Nabi. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsinya itu, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba mimma iftaradtu bih
wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' wa basarahu alladhi yabsuru bih wa rijlahu allati yamshi bih ila akhirih. Seorang soleh yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kewajiban serta melakukan seluruh sunnah-sunnahnya Rasulullah, yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepadaku, yang tujuannya untuk mendapatkan ridhoku, mendapatkan cintaku. Dan ketika aku sudah cinta, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi kuping, akan jadi telinga, pendengar, akan menjadi telinga yang menjadi pendengarannya, akan menjadi lisan yang menjadi ucapannya, dan seterusnya. Artinya gerak-gerik dari seorang wali, kekaromahan dari seorang wali ini prosesnya ya harus apa? Ittiba kepada sunnahnya Kanjeng Nabi. Prosesnya seperti itu. Lah, maka kita ketika membaca biografi dan manaqib Mbah Imam, ya kita jangan fokus kepada kekaromahannya saja. Kita juga harus melihat kepada proses, kepada amaliyah yang beliau lakukan sehari-hari. Di antara lain amaliyah yang sering kami dengar itu, beliau sangat ihtimam dengan jamaah. Gini betul, sangat ihtimam dengan jamaah, sangat perhatian sekali dengan jamaah. Dan juga beliau sangat marah ketika ada santri atau cucu-cucunya itu tidur setelah subuh. Ini cerita dari orang tua kami. Itu kalau setelah subuh mesti dicari karena takut tidur. Selalu dia perhatikan, setelah subuh nggak boleh tidur. Nah sekarang santri sekarang kalau nggak ada kegiatan subuh ya tidur. Nah ini jamaah lega wajib juga Allah. Mungkin gak mancik masjid, gak jamaah, artinya seperti itu. Lah, oleh karena itu inilah yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, meneladani para aulia, meneladani para solihin, meneladani Mbah Imam dari sisi haliyah beliau, amaliyah beliau. Kita tiru, kita membaca sejarah aulia, para solihin itu bukan untuk sekedar pengalaman saja, tapi bagaimana kita menguatkan iman kita, bagaimana kita bisa meniru langkah-langkah mereka sehingga kita bisa mengikuti jejak mereka dan mendapatkan sisi atau ridho Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada teman-teman Al-Wuslah yang telah menyelesaikan buku ini. Moga jerih payah mereka dibalas oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh para masyayikh, dan semoga yang baca kitab ini, buku ini, dan yang membeli buku ini digampangkan urusannya, diberi kelancaran rezekinya, diberi ilmu yang manfaat dan barokah, dan diberi taufik oleh Allah sehingga mampu meniru langkah-langkah dan amaliyah Mbah Imam. Amin Allahumma amin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma shalli salatan tunjina bihamdil marad. Ya ghafur rabbana zalamna anfusana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum rabbana yassirhum wa tata'ana dhanbana wa ghfir lana ibn la satarta wa lam la farshta wa la dina la qadayta wa la maradun jabita wa la hajma min qadayta. Allahumma nas'aluka fadlan ya Allah, ya Allah. Allahumma fakina fi din wa alimta al-hadina ya Allah. Allahumma rzuqna hubbaka hubba man yuhibbuka hubba amalin yuqarribuna ilayk. Allahumma rzuqna kamal mutawabi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li'auladina wa dhurriyyatina wa zawjatina dzul haqqi ali wa namasana bi du'a wal jamil hadhihi. Allahumma ighfir lahum dhunubahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dar ya muqallibal qulub wal absar qulubana qulubuhum ala dinik. Allahumma qawwimna wa Allahumma hdina wa siratal mustaqim ya Allah. Allahumma hakina wa talustaqim jamil ya bil afiyah sallallahu alaihi wa sallam dawama ya Allah. Allahumma barik lana lahum barakatan fil ilm barakatan fil umr barakatan fil rizq barakatan fil barakatan fil ma'adatana. Allahumma aril haqqa wa rizqati wa anil batil. Allahumma fakina ayam fid din wa ayam. Allahumma fakina ayam fid din wa alimna ayam ta'wil wa hadina ayam ila sawi sabil. Allahumma rzuqna ayam fahaman nabiyyin wa hifdhan muslimin wa alhamal malakal qurbin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa badani Allahumma til amal wa amara fi ridha wa ta'atik. Allahumma hakina ayam takustumu jamil ayam ila fi salamu alaikum. Allahumma taqabbal amalana wa amalan fil lana dhunubana wa dhunub waqtina wa sunnati ma taradina rabbana hab lana azwajan wa dhurriyatan qurrata a'yun wa rabbana hab lana dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah fala tukhibna. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka li sharri ma indana ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Allahumma srif 'anna wa najina min ta'an wa bala bi dhikri qabrina kala kulli shay'in qadir. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma farij an ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma farij an ummat Muhammad ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli ummat Muhammad ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.